Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tips untuk mengatasi jika motor kita tiba-tiba macet di jalan, ya. Oke, langsung saja kita bahas. Apa hal yang pertama yang bisa kita lakukan kalau motor kita tiba-tiba macet atau mogok di jalan? Yang pertama yaitu jangan panik dulu, ya. Jadi kalau tiba-tiba motor kita macet, tenang ya, ambil napas panjang-panjang ya, terus keluarin, tenang, pikirannya nggak usah macem-macem ya. Oke, langsung saja tips yang kedua yaitu kita buka tutup tangki bahan bakarnya, buka tutupnya, cek dulu bahan bakarnya apakah masih ada atau sudah kering ya. Tapi di speedometer ada tuh ampere minyaknya. Nah, jangan terlalu terpengaruh oleh ampere minyak ya, bisa jadi terjadi kerusakan pada ampere minyaknya, kelihatannya full terus namun kenyataannya bahwa tangkinya habis atau kosong ya. Jadi itu sering juga terjadi ya, ampere minyaknya nggak main lagi sehingga minyaknya habis nggak ketahuan ya, taunya udah mogok di jalan. Oke, setelah dilihat ya, tutup tangkinya dibuka, pastikan bahwa bahan bakarnya masih ada ya. Kalau bahan bakarnya kosong atau kering, otomatis sudah ketemu masalahnya tuh, berarti minyaknya habis. Tinggal cari tempat SPBU atau tempat-tempat pengisian bahan bakar ya. Yang selanjutnya yaitu dicek dulu pengapiannya. Nah ya, kalau pengapian ini bisa dilihat dari kalau misalnya kita hidupin kontak sepeda motor, nanti kelihatan tuh di speedometernya lampu indikatornya hidup apa enggak. Kalau kontaknya kita hidupin otomatis nggak ada on off-nya, nggak ada lampu-lampu yang hidup, mati semua, mati total, klakson mati, sen mati, semua mati, itu bisa dipastikan itu masalahnya ada pada sikring ya. Nah, sikring bisa kita cek, nanti kita cek sikringnya, biasanya itu putus, itu ciri-cirinya, tapi mati total semuanya, nggak ada pengapian satupun yang hidup, itu biasanya sikring ya. Itu sering terjadi ya, terutama motor-motor yang udah lama itu terjadi konsleting, itu sikringnya putus, boleh langsung diganti sikringnya aja. Atau jika dihidupin kontak, di lampu speedo masih normal, di klakson masih normal, sen juga masih normal, itu bisa jadi yang perlu kita cek juga yaitu businya ya. Kita buka ya, yang pertama kepala businya, tutup businya kita buka, kemudian kita cek api koilnya ya, sekaligus api businya. Nah, kalau di api koilnya dicek itu ada apinya kayak petir ya, nah, nembak-nembak kayak petir gitu ya, berarti apinya ada, kemungkinan besar itu berarti businya ya. Boleh untuk busi, biasanya kalau di motor dibiasakan untuk disediakan busi cadangan ya. Jadi gunakan busi yang cadangan. Kalau tidak ada busi cadangan dan api dari kabel koil ada namun dipastikan businya mati, boleh dicari bengkel-bengkel atau toko-toko spare part terdekat, diganti businya. Kemungkinan itu businya mati. Oke, langsung saja yang terakhir, kalau bahan bakar tadi ada ya kan, businya masih bagus, apinya ada, yang terakhir yang perlu kita cek adalah kompresi. Nah, untuk kompresi ini memang agak perlu mendalam sedikit karena kita perlu buka businya dan juga kita tutup lubang businya menggunakan jari. Itu biasanya kita cek tuh di selah atau di engkol atau di starter, ada nggak dorongan atau kompresi atau tembakan dari lubang busi itu. Kalau dia kenceng berarti kompresinya ada ya. Namun kalau dia ditutup pakai jari itu nggak ada dorongan, itu kemungkinan kompresinya bocor. Ada beberapa penyebab kompresi bocor, diantaranya yaitu kerak-kerak yang menumpuk atau payung klepnya bengkok. Boleh diingat-ingat lagi kapan kita terakhir ganti oli ya, atau bahkan juga kalau motor tuh tidak bisa diengkol lagi ya, itu kemungkinan besar boleh diingat kalau kita lupa ganti oli, berarti olinya udah kering dan itu terjadi namanya ngejim ya, atau mengunci.
Nah, itu kalau terjadi demikian, kalau kompresinya hilang atau bahkan engkolnya ngunci, itu perlu tindakan lebih lanjut, perlu dibawa ke bengkel-bengkel terdekat ya. Itu kayaknya belum bisa kita ngatasin sendiri, dan itu harus profesional. Nah, atau kalau mau bongkar sendiri pun boleh lihat tutorialnya di video-video kita sebelumnya, buka deksel ya, nyekir klep ya, itu boleh ya. Itu 3 tips yang perlu kita lakukan. Yang pertama, cek bahan bakar, yang kedua, cek pengapian, yang ketiga, cek kompresi. Kalau tiga-tiganya ada semua, insya Allah motor nggak ada masalah ya, insya Allah motor bisa jalan. Oke, itu saja ya tips dari AMMC Mechanical Course ya, tip yang cukup sederhana, dan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama para pengendara-pengendara yang biasa memakai kendaraannya. Sekarang jangan panik lagi, tinggal cek 3 tadi, insya Allah bisa teratasi atau bisa ditindaklanjuti. Oke, demikian ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, boleh ditambahin di kolom-kolom komentar, tambahin untuk kepentingan kita bersama. Oke, demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.